Renungan Kefas, Jumat 6 Oktober 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan Kefas pagi ini adalah Hayat Orang Kristen yang Ditentukan oleh Allah, Part 2. Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Hayat yang bisa terlepas dari dosa. Roma pasal 6 ayat 1-2, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, semuanya adalah orang yang telah mati bagi dosa. Setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tidak seharusnya hidup di dalam dosa lagi. Ayat 3 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan kata lain, setiap orang yang telah dibaptis, yang telah diselamatkan, adalah orang yang mati bagi dosa. Anda dibaptis berarti Anda adalah orang yang masuk ke dalam kematian Kristus. Hayat yang mengalahkan situasi sekeliling. Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Oh, melalui Tuhan yang telah mengasihi kita, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, inilah pengalaman yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Oh, jangankan kesengsaraan atau pedang, sedikit air muka yang tidak baik-baik saja, kita segera tidak merasakan kasih Kristus. Tetapi Paulus berkata, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah pengalaman yang dimiliki bersama oleh semua orang Kristen. Kalau kehidupan kita tepat, dalam semuanya itu kita pasti lebih daripada orang-orang yang menang. Hayat yang mempunyai kekuatan berbuat kebaikan. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari, kalian semua tahu Efesus pasal 2 ayat 10 meneruskan ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Di sini dikatakan, kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini juga bukan pengalaman orang Kristen yang khusus, melainkan pengalaman yang dimiliki bersama oleh setiap orang Kristen yang beroleh selamat. Allah telah menyelamatkan kita, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Hayat yang penuh dengan terang. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Inilah hayat yang Allah tentukan bagi orang Kristen. Hayat yang sepenuhnya kudus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah doa Paulus untuk kaum beriman Tesalonika. Ia mengatakan, semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Ini berarti perkara kudus seluruhnya itu mungkin terjadi. Lagi pula, pada diri orang Kristen ada kemungkinan tidak terdapat sedikit pun kesalahan. Allah dapat menguduskan kita seluruhnya. Allah bisa memelihara kita sempurna tanpa cacat. Poin hari ini, penyelamatan Tuhan membuat setiap orang Kristen bisa mengalahkan dosa, bisa sepenuhnya tidak terikat oleh dosa, bisa menginjak dosa di bawah kakinya, bisa bersekutu dengan Allah tanpa ada sekatan apapun. Inilah hayat yang Tuhan tentukan bagi kita. Ini bukan hanya untuk dibicarakan saja, tetapi adalah suatu fakta, karena inilah yang Tuhan sediakan bagi orang Kristen. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kehidupan orang Kristen adalah senantiasa menang. Aku mempersembahkan hari ini kepadamu. Mungkin akan ada pencobaan, tapi aku mau belajar tinggal di dalam-Mu, sehingga aku bisa bersuka cita, bisa menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.